Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Senang sekali Ibu di pagi hari ini berjumpa lagi dengan anak-anak sekalian. Tentunya di program kesayangan kita, yaitu Science Class, dan tentunya bersama Bu Rai di sini. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu kemarin, minggu lalu, tentang penerapan atau pembahasan beberapa soal, yaitu tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah peraturan, baik itu dipercepat atau diperlambat, kemudian ada gaya, dan tentunya semua dari soal-soal tersebut harus anak-anak pahami, baik itu penggunaan rumus, kemudian bagaimana cara mencarinya. Jadi jangan lewatkan video ini, jangan di skip, karena banyak informasi penting, baik itu contoh penerapan maupun tugas anak-anak nantinya akan Ibu selipkan di menit-menit tertentu. Jadi jangan di skip, tetap ikuti dari awal sampai akhir. Dan anak-anak yang belum mensubscribe, jadi silahkan di subscribe, tombol merah dan lonceng dibunyikan. Jadi supaya anak-anak tidak kelewatan apabila Ibu mengupload video-video penting lainnya. Oke anak-anak, langsung saja. Pertama-tama kita harus membuat diketahui. Apa yang diketahui? Mula-mula yang diketahui adalah kecepatannya, yaitu, ingat, buat simbolnya V. Kecepatannya berapa? 72 km per jam. Itu sama dengan 72.000 meter per 3.600 sekon. Artinya ini sama dengan 20 meter per sekon. Yang diketahui kedua yaitu selang waktu. Simbolnya adalah T. Selang waktunya 10 sekon. Itu tidak usah dirubah lagi. Oke, setelah membuat diketahui, kita harus membuat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Berarti simbolnya adalah S. Oke. Jadi tentu saja langsung rumus penerapannya itu sama dengan V S per T. Jika S yang ditanya, berarti anak-anak rubah dulu rumusnya menjadi S sama dengan V dikali T. Setelah anak-anak menemukan rumus S sama dengan V dikali T, berarti tinggal memasukkan angkanya, yaitu V-nya sebesar 20 meter per sekon, kemudian T-nya 10 sekon. Oke, jaraknya tentunya 200 meter. Ya, ini contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Langsung saja. Seperti yang tadi kita buat diketahui,
Apa yang diketahui? Pertama yang diketahui adalah F1 atau gaya pertama dari mobil, yaitu sebesar 15.000 Newton. Kemudian masanya itu sebesar 1000 kilogram. Dan yang terakhir diketahui adalah gaya yang kedua sebesar 1000 Newton. Yang ditanya apa, anak-anak? Yang ditanya adalah berapa percepatan. Berarti simbolnya adalah A sama dengan Oke, jawab. Anak-anak ketahui tadi rumusnya adalah A sama dengan sigma F per massa. Jadi langsung saja sigma F, di mana sigma F itu sama dengan F1 karena gayanya berlawanan sehingga dia F1 dikurang F2 ya. Berarti di sini A sama dengan F1-nya berapa? 15.000 Newton dikurang 1000 Newton dibagi 1000 kilogram. Ya. Berarti A itu sama dengan, langsung saja kita buat 14 A sama dengan 14.000 Newton per 1000 kilogram. Ingat, kalau Newton itu adalah M, atau gini ya, 14.000 ini rumusnya M kg per S. Ingat ya, Newton dibagi 1000 kilogram. Jadi otomatis nanti jadinya A sama dengan 14 meter per sekon kuadrat. Selesai soal kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih tetap sama, kita akan membuat apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui pertama yaitu sebuah benda bergerak dari keadaan diam, berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian percepatan tetap, berarti simbolnya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada waktu ya. Setelah 4 sekon. Oke. Itu yang diketahui. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya ada dua, ingat ada dua. Yang pertama itu tentang kecepatan akhir sama dengan tanda tanya. Yang kedua tentang jarak
yang ditempuh ya setelah 4 sekon. Nah, oleh karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka berlaku rumus GLBB ya. Rumus GLBB yaitu, ingat, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A dikali T. Ya, ini yang digunakan. Always ingat. Kemudian kecepatan akhir, kita masukkan angka. Kecepatan awalnya tadi adalah 0. Kemudian percepatannya ada 5 meter per sekon. Waktunya 4 sekon. Berarti 0 ditambah 20 meter per sekon. Ya, ini jawaban yang nomor 1 tentang kecepatan akhir. Oke, lanjut. Yang kedua yang ditanya adalah jaraknya. Tadi diketahui kecepatan akhirnya 20 meter per sekon ya. Kita gunakan rumus kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Itu ya, kemarin kan sudah diberikan. Oke, kecepatan awal 0 dikali waktu, berarti 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Kita buat 0 saja. Setengah kali A-nya adalah 5, kemudian 4 kuadrat berarti 16 ya. Berarti ini kita boleh sederhanakan. Ini 8. Berarti 40 meter ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang GLBB diperlambat. Mula-mula kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui adalah kecepatan awal dari sebuah mobil yaitu sebesar 40 meter per sekon. Selanjutnya, kecepatan akhir 10 meter per sekon. Terhadap waktu yang ditempuh adalah 15 second. Kemudian yang ditanya adalah berapa perlambatannya. Berarti A yang ditanya. Kita akan gunakan rumus ya. A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Kita masukkan angkanya. A sama dengan kecepatan akhir itu 10, kemudian kecepatan awalnya 40 dibagi 15. Ya, ini hasilnya akan ketemu minus 2 meter per sekon. Tentu saja kenapa di sini minus, karena itu dalam keadaan diperlambat. Ingat ya anak ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jadi anak-anak bisa melanjutkan atau mencari contoh-contoh referensi tentang penerapan gaya, penerapan GLB dan GLBB di referensi lain. Silahkan, ibu tidak batasi. Jadi anak-anak, semoga anak-anak paham bagaimana cara mencari besaran-besaran tertentu. Kemudian anak-anak jangan skip videonya,
karena beberapa informasi baik itu penerapan soal maupun tugas anak-anak sudah Ibu selipkan di dalam video. Kemudian ikuti penilaian yang sudah ditentukan. Ibu harap nilai anak-anak bagus untuk mengakhiri pertemuan atau materi pertama kita di semester ini. Kemudian anak-anak yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan, karena sewaktu-waktu Ibu akan mengupload video yang berkaitan tentunya dengan pelajaran anak-anak. Jangan sampai anak-anak ketinggalan video penting lainnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Sampai jumpa.